Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, 7 jenis pernikahan yang dilarang dalam Islam. Pernikahan dalam Islam merupakan sebuah bagian dari penyempurna ibadah yang sifatnya suci dan mulia. Untuk itu, Islam banyak mengatur perihal apa-apa saja yang boleh dan tidak dalam sebuah pernikahan. Meskipun pernikahan adalah hal yang baik, ternyata ada juga beberapa pernikahan yang tidak boleh dilakukan dalam Islam. Pernikahan-pernikahan ini biasanya dianggap lebih banyak mendatangkan mudarat daripada sebuah manfaat. Berikut ini rangkuman 7 pernikahan yang dilarang dalam Islam menurut hadis dan Al-Quran. Namun sebelum lanjut, jangan lupa tekan tombol subscribe, bunyikan notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Adapun pernikahan yang dilarang dalam Islam menurut hadis dan Al-Quran. 1. Nikah mut'ah. Pernikahan yang dilarang dalam Islam pertama adalah nikah mut'ah, atau yang lebih dikenal dengan istilah nikah kontrak. Disebut kontrak karena memang pernikahan ini dilakukan dengan perjanjian dan jangka waktu tertentu. Setelah perjanjian selesai, maka kedua pasangan ini bisa berpisah tanpa adanya talak dan harta warisan. Dalam sejarahnya, pernikahan ini sempat diperbolehkan dalam Islam. Akan tetapi, pada akhirnya Rasulullah SAW melarangnya. Disebut dalam sebuah hadis bahwasanya Rasulullah SAW melarang nikah mut'ah pada hari perang Khaybar dan melarang memakan daging keledai yang jinak. Hadis riwayat Muslim. Pernikahan ini dilarang karena dinilai lebih banyak merugikan pihak perempuan, karena harus berpindah-pindah kehidupan dari satu pernikahan ke pernikahan lainnya. 2. Nikah syighar. Nikah syighar adalah pernikahan yang dilakukan tanpa adanya sebuah mahar. Pernikahan ini terjadi ketika seseorang menikahkan anak perempuannya dengan syarat orang yang menikahi anaknya itu mau menikahkan putri yang ia miliki dengannya, dan keduanya dilakukan tanpa mahar. Pernikahan ini jelas masuk dalam pernikahan yang dilarang dalam Islam karena menganggap pernikahan seperti bertukar barang. Para ulama pun sepakat melarang pernikahan ini. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW melarang nikah syighar. Ibnu Namir menambahkan, nikah syighar adalah seorang yang mengatakan kepada orang lain, nikahkanlah aku dengan anak perempuanmu, maka aku akan menikahkanmu dengan anak perempuanku. Atau, nikahkanlah aku dengan saudara perempuanmu, maka aku akan menikahkanmu dengan saudara perempuanku. Hadis riwayat Muslim. 3. Nikah tahlil. Nikah tahlil atau halalah adalah praktik di mana seorang perempuan yang telah diceraikan dengan talak 3 menikah dengan pria lain, lalu kemudian diceraikan kembali oleh suaminya ini dengan tujuan agar wanita itu menjadi halal bagi suami pertama. Pernikahan seperti ini jelas termasuk dalam pernikahan yang dilarang dalam Islam. Seperti sebuah hadis dari Abu Dawud dan Ibnu Majah,
Rasulullah SAW mengutuk orang yang menjadi muhalil, suami pertama, dan muhalal, suami sementara. 4. Nikah dalam masa iddah. Berbeda dengan nikah tahlil yang bisa dilakukan setelah masa iddah, maka pernikahan dengan perempuan yang masih dalam masa iddahnya termasuk pernikahan yang dilarang dalam Islam. Seperti firman Allah dalam ayat berikut, "Dan janganlah kamu menetapkan akad nikah sebelum habis masa iddahnya." Quran Surat Al-Baqarah ayat 235. 5. Pernikahan poliandri. Jika Islam tidak melarang poligami, maka lain halnya dengan poliandri. Islam jelas melarang praktek pernikahan ini. Pernikahan ini di mana perempuan atau istri menikahi lebih dari satu pasangan atau suami. Poliandri adalah pernikahan yang dilarang dalam Islam karena beberapa hal. Salah satunya karena bisa menghancurkan fondasi dari masyarakat yang sehat. Sama halnya dengan pernikahan sighar. Poliandri dianggap banyak memberikan dampak buruk terhadap seorang istri, yang tentunya bisa berpengaruh terhadap tumbuh kembang anak-anaknya. Larangan ini juga tercantum dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala berikut, "Dan diharamkan juga kamu menikah perempuan yang bersuami, kecuali budak-budak yang kau miliki." Quran Surat An-Nisa ayat 24. Ayat ini menerangkan bahwa salah satu kriteria wanita yang haram untuk dinikahi adalah perempuan yang sudah memiliki suami. 6. Pernikahan dengan perempuan non-muslim selain Yahudi dan Nasrani. Aturan pernikahan laki-laki muslim dengan perempuan non-muslim sudah diatur dalam Islam. Dalam aturan ini ada batasan-batasannya, di mana seorang laki-laki muslim dilarang menikah dengan perempuan non-muslim. Namun, jika perempuan tersebut seorang Yahudi atau Nasrani, maka diperbolehkan. Seperti yang disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Pada hari ini dihalalkan bagimu segala yang baik-baik, makanan, sembelihan ahli kitab itu halal bagimu, dan makananmu halal bagi mereka, dan dihalalkan bagimu menikahi perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman, dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu. Apabila kamu membayar mas kawin mereka untuk menikahinya, tidak dengan maksud berzina, dan bukan untuk menjadikan perempuan piaraan. Barang siapa kafir setelah beriman, maka sungguh sia-sia amal mereka, dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 5. 7. Pernikahan dengan perempuan yang memiliki hubungan sedara atau nasab. Perempuan yang dilarang dalam Islam selanjutnya adalah pernikahan dengan adanya nasab. Adapun golongan perempuan tersebut tercantum dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Diharamkan atas kamu menikahi ibu-ibumu, anak-anak perempuan, saudara-saudara perempuan, saudara-saudara ayahmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibumu yang menyusuimu, saudara-saudara perempuanmu sepersusuan,
ibu-ibu, istrimu, mertua, anak-anak perempuan dari istrimu, anak tiri yang dalam peliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri. Tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu dan sudah kamu ceraikan, maka tidak berdosa kamu untuk menikahinya. Dan diharamkan bagimu istri-istri anak kandungmu, menantu, dan diharamkan mengumpulkan dalam pernikahan dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Quran Surat An-Nisa ayat 23. Demikian penjelasan mengenai 7 pernikahan yang dilarang dalam Islam. Wallahu a'lamu bishawab. Semoga kisah ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Jika kalian suka dengan channel ini, silakan klik tombol subscribe untuk mendukung channel ini sebagai salah satu channel yang memberikan informasi, kisah-kisah Nabi, dan sejarah Islam yang dapat kita teladani sebagai umat muslim. Akhiru kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.